Halo pagi semuanya, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys. Oke, hari ini di minggu yang cerah ini saya mau bahas kembali mengenai peran agent ya guys ya. Peran agent dalam kepengurusan visa Australia dan visa Amerika ya. Kedua visa itu bertepatan dengan yang memang RM Tour urus ya guys ya gitu ya. Oke, pertama, peran agent itu sebenarnya sebagai apa gitu ya. Agent itu sebenarnya untuk peran pertamanya itu untuk ngebantuin kalian dalam pemberkasan atau pembuatan berkas mengenai visa Amerika, data-data yang dibutuhkan, ataupun visa Australia ya guys ya. Jadi yang ngurus itu semua gitu ya, yang ngurus pemberkasan gitu ya. Ambil contoh misalnya di visa Amerika itu ada namanya DS160, terus pembuatan jadwal ya gitu guys ya. Itu yang ngerjain agent ya, kalau misalnya kalian pakai jasa agent gitu guys ya. Kalau misalnya di visa Aussie itu pada saat upload dokumen dan ada pengisian di website resmi Australia gitu guys ya, itu yang ngerjain agent gitu guys ya. Nah kita bahas dulu mengenai RM Tour ya guys. RM Tour jasa Amerika gitu guys ya, visa Amerika dulu. Di visa Amerika nanti peserta ada ngisi namanya form data diri ya, itu namanya di WhatsApp gitu ya. Jadi nanti bisa diketik di WhatsApp gitu ya. Itu fungsinya untuk sebagai pedoman saya untuk kerjain semua berkas yang dibutuhkan oleh embassy Amerika gitu guys ya. Dan selanjutnya kalau misalnya RM Tour itu nanti ada namanya briefing gitu guys ya. Briefing itu bisa offline ataupun online gitu guys ya. Kalau misalnya offline ketemu langsung di Jakarta dan nggak ada cabang di Surabaya gitu guys ya. Kalau misalnya online itu nanti by WhatsApp call. Kualitas briefing offline maupun online itu sama aja gitu guys ya. Pernah suatu ketika itu saya berapa tahun lalu gitu ya, setahun lalu kalau nggak salah gitu ya, ada peserta komplain satu kali gitu ya, karena memang dia nggak approve gitu guys ya. Dia itu interview di Jakarta dan briefing offline, biasanya ketemu langsung gitu guys ya. Cuma memang dari sekitar 5 hari lalu sebelum ketemu gitu ya, saya tidak infokan karena memang ada kondisi kesehatan saya yang mengharuskan saya ada prosedur di rumah sakit gitu guys ya. Jadi benar-benar nggak bisa hadir, dan saya bilang briefingnya via online aja gitu, WhatsApp call ya gitu guys ya. Nah itu briefingnya seperti saya bilang itu kualitasnya sama karena memang kan saya sendiri gitu guys ya. Jadi pemikirannya dari saya sendiri gitu guys ya. Udah briefing cukup lama gitu ya, hampir sejam ya. Biasanya briefing normalnya 15 menit sampai 30 menit lah, ini sejam gitu ya. Dan udah oke, semua udah clear semua. Terus besoknya interview, kemudian dia di reject gitu guys ya. Dan kemudian ya dia nyampeinnya nggak yang gimana-gimana, cuma dia bilang saya cukup kecewa dengan Korandi gitu ya, harusnya jadwal briefing offline ternyata jadi briefing online gitu guys ya. Cuma saya udah bilang sih, maksudnya saya udah jelasin gitu kondisi kesehatan saya nggak bisa, maksudnya memang ada prosedur di rumah sakit, mau gimana maksudnya gitu, nggak bisa ditunda gitu. Dan saya bilang kualitasnya juga sama kok gitu ya. Cuma di sini saya mau bilang, maksudnya pada saat kalian misalnya ditolak gitu guys ya, menurut saya gitu ya, sebaiknya jangan nyalain agent gitu guys ya. Karena maksudnya tergantung, kecuali kalau misalnya agent yang kalian misalnya gunakan gitu ya, misalnya pertama misalnya nggak bertanggung jawab gitu ya, ataupun banyak sering cerita gini, Korandi nih saya nemu nih jasa murah nih gitu ya, tapi nih saya udah coba chat gitu ya, mereka responsif gitu ya guys ya. Nah habis itu nanti pas udah pembayaran gitu ya guys ya, katanya loh kok jadi unresponsif gitu. Jadi maksudnya susah banget dihubunginnya, bisa sampai 2-3 hari baru dibalas gitu guys ya. Itu udah beberapa kali saya dengar gitu, beberapa kali itu bagian cerita seperti itu gitu guys ya. Sebenarnya nggak menampik sih. Jadi kalau misalnya ada harga itu pasti ada kualitas gitu guys ya. Jadi kualitas dari pengetahuan yang agent tersebut gitu ya, itu sangat-sangat penting gitu ya. Karena memang banyak agent besar terutama ya guys ya, itu merupakan admin gitu guys ya. Jadi ya jobnya memang udah ada SOP-nya ataupun ada template-nya ada gitu guys ya. Jadi memang jobnya ya sekedar template yang sudah diberikan oleh perusahaan mereka seperti itu guys ya. Jadi nggak lebih mendalam seperti itu ya gitu. Nah cuma sebenarnya maksudnya di sini saya bilang, maksudnya baik yang suka bilang gini, kok sama Korandi itu
lebih mahal gitu guys ya sama agent lain gitu guys ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, itu sebenarnya biaya 4,5 juta itu guys, itu jangan serta-merta di pikiran kalian maksudnya itu langsung masuk 100% ke Randi gitu. Enggak sama sekali. Karena itu daftar di embassy itu mengeluarkan uang yang enggak sedikit gitu guys ya. Jadi embassy memang mewajibkan untuk mendapatkan appointment harus wajib bayar di muka ya gitu guys ya. Dan itu RM Tour hanya dapat 1/4-nya aja gitu guys ya. Sebenarnya saya juga kadang berpikir gitu, sebenarnya baik banget sampai ada yang kena 15 juta, 20 juta gitu guys ya. Itu banyak orang yang beberapa kali kena sampai kayak gitu guys ya. Dan agennya itu menjanjikan ini pasti approve gitu guys ya. Agent tersebut menjanjikan seperti itu karena mahal gitu guys ya. Nah di sini saya menitik beratkan bahwa tidak ada satupun agent yang bisa menjamin itu approve gitu guys ya. Ini sangat penting sih. Jadi nggak simpang siur gitu, kalian nggak ya maksudnya terjerumus gitu ya. Karena kadang saya punya hati nurani gitu ya, maksudnya masih bisa berpikir ya gitu. Kayak nggak tega sih, maksudnya kalau kesian gitu, maksudnya kalau ngelihat orang yang terjerumus, maksudnya kejebak gitu ya, maksudnya sampai 15 juta, 20 juta itu dengan iming-iming pasti approve itu, ya saya terenyuh sih hatinya maksudnya gitu ya. Dan saya jujur ya, ini ada beberapa kali pertanyaan yang benar-benar menurut saya agak lucu sih, maksudnya agak ya sedikit menggelitik gitu guys ya, dari apa yang suka nanya visa ke saya gitu guys ya. Dan saya udah ngomong ini berkali-kali sih mengenai persentase. Mereka selalu nanya gini, "Ko Randi, ini persentasenya berapa persen sih kira-kira lolosnya gitu ya?" Sebenarnya itu saya itu maksudnya agent visa sih, maksudnya bukannya cenayang gitu, jadi maksudnya nggak bisa ngeramal segala macam gitu ya. Cuma memang berkali-kali saya tegasin kalau misalnya di RM Tour itu tingkat approval rate-nya itu 60% banding 40% gitu guys ya. Jadi 60% approve, yang 40% reject gitu ya. Tapi itu jangan jadiin patokan gitu. Jadi kalau misalnya kalian apply nih, terus habis itu kena reject gitu guys ya, terus kalian bilang, "Loh, kata Ko Randi ini kemarin 60-40 kok saya nggak approve gitu ya." Itu maksudnya itu kalau saya maksudnya kurang gitu suka sih. Karena dari awal memang saya bilang ini memang keputusan di embassy gitu ya guys ya. Kalau misalnya keputusan di agent gitu ya, itu udah pasti kalau misalnya agent di maksudnya keputusan di saya gitu ya, udah pasti saya approvein semua seperti itu gitu ya. Cuman kalau dari embassy banyak filter-filter ataupun syarat-syarat yang menurut mereka gitu harus dipenuhin bagi mereka gitu guys ya, biar agar approve gitu ya, seperti itu. Jadi itu fungsi agent visa Amerika dan visa Aussie secara keseluruhan gitu guys ya. Tadi saya udah jelasin secara jelas gitu ya. Oke, semoga membantu kalian semua, dan menurut saya maksudnya agar stay safe untuk agent-agent yang menjanjikan janji langit gitu guys ya, janji yang manis-manis gitu guys ya, agar kalian selalu berhati-hati gitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. See you on the next video. Dadah guys.